Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kenya Vita Putrimawan dari Program Studi Sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya. Di sini saya akan membahas salah satu destinasi wisata di Indonesia, yaitu Gunung Bromo. Di mana Gunung Bromo merupakan salah satu ikon pariwisata utama di Jawa Timur yang terkenal dengan statusnya sebagai gunung berapi aktif yang terletak di kawasan Taman Nasional Bromo, Tengger, Semeru. Terdapat daya tarik utama dari destinasi wisata Bromo seperti matahari terbitnya, kawah Bromo, budaya suku Tengger, dan juga lautan pasirnya. Dilihat dari tipologinya, wisatawan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sangat beragam, mencerminkan daya tarik multidimensi yang ditawarkan seperti alam dan budaya. Terdapat beberapa tipologi wisatawan Bromo, di antaranya yang pertama, wisatawan massal terorganisir. Tipe ini datang dalam jumlah besar, sering menggunakan paket tur dan layanan agen perjalanan seperti yang dikutip dari Hapsari 2021. Lalu yang kedua ada wisatawan alam atau ekowisata. Kelompok ini memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan juga budaya lokal. Selanjutnya ada wisatawan bijaksana. Mereka menunjukkan pemahaman yang baik tentang destinasi dan juga perilaku yang bertanggung jawab. Lalu yang terakhir ada wisatawan hedon dan ignoran, di mana tipe ini berfokus pada kesenangan pribadi tanpa memprioritaskan dampak lingkungan seperti yang dikutip dari Kiranti 2022. Motivasi mereka melakukan perjalanan wisata ke Bromo dipicu oleh beberapa faktor seperti pendorong dan juga penarik. Di antaranya ada pelepasan diri dan rekreasi. Mereka membutuhkannya untuk melepaskan stres atau mencari ketenangan. Lalu ada petualangan dan pengalaman unik, di mana mereka mencari aktivitas dan petualangan serta pengalaman yang unik dan tidak biasa. Lalu yang terakhir ada daya tarik alam dan budaya. Mereka ingin menyaksikan matahari terbit, keindahan kawah, dan mengeksplorasi adat istiadat suku Tengger, seperti upacara Yatnya Kasada. Lalu terdapat beberapa faktor permintaan dan penawaran pada industri serta organisasi pariwisata di Gunung Bromo. Yang pertama ada faktor permintaan, terdapat harga dan pendapatan, lalu akses dan citra, serta waktu luang. Lalu yang kedua ada faktor penawaran, terdapat kapasitas daya dukung, infrastruktur dan fasilitas, dan juga dukungan pemerintah. Lalu terdapat beberapa dampak positif dan juga negatif pariwisata di Bromo, seperti diantaranya yang pertama terdapat dampak ekonomi. Dampak positifnya yaitu meningkatkan perekonomian lokal seperti jasa penyewaan jeep atau kuda, homestay, dan juga perdagangan souvenir. Lalu dampak negatifnya yaitu adanya dominasi modal dari luar daerah dalam bisnis akomodasi yang besar, sementara masyarakat lokal hanya menguasai usaha kecil. Lalu yang kedua ada dampak lingkungan. Dampak positifnya yaitu sebagian pendapatan tiket masuk akan dialokasikan untuk pengelolaan dan pelestarian Taman Nasional. Lalu dampak negatifnya yaitu polusi udara dari ribuan jeep serta kerusakan vegetasi akibat kunjungan yang masif di luar batas daya dukung. Lalu yang terakhir ada dampak sosial dan budaya. Dampak positifnya yaitu ritual adat seperti Yatnya Kasada menjadi lebih dikenal, mendorong suku Tengger untuk melestarikan tradisi mereka. Lalu dampak negatifnya yaitu ritual adat berisiko kehilangan kesakralannya dan menjadi komoditas tontonan semata. Untuk meningkatkan kegiatan wisata Bromo secara berkelanjutan, fokus harus dialihkan dari kuantitas menuju kualitas yang berkelanjutan. Yang pertama yaitu pengembangan ekowisata berbasis komunitas, di mana mengembangkan desa-desa penyangga seperti desa wisata Edelweiss di Wonokitri sebagai pusat wisata budaya dan edukasi. Lalu ada implementasi transportasi ramah lingkungan, secara bertahap membatasi atau mengurangi jeep dan diganti dengan kendaraan lebih efisien untuk mengurangi polusi udara dan suara. Hal-hal yang disebutkan sebelumnya sangat penting untuk Bromo karena Bromo merupakan destinasi wisata berbasis alam dan budaya. Daya tarik utamanya yaitu keindahan alam dan keunikan budaya suku Tengger. Akan rapuh jika tipologi wisatawan didominasi oleh wisatawan massal atau ignoran, maka dampak negatif lingkungan dan komersialisasi budaya tidak akan terhindarkan. Sekian dari saya.
Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.